Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini gue bakal nyeritain alur cerita dari film Gulliver Travels. Film ini dirilis pada tanggal 25 Desember 2010 yang disutradarai oleh Rob Letterman. Film ini menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bernama Gulliver yang berangkat ke segitiga Bermuda untuk mencari tahu hilangnya kapal-kapal. Tapi ia malah tersesat ke suatu pulau yang isinya manusia mini. Nah, penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Gulliver. Ia adalah seorang pekerja di bagian surat di sebuah kantor di New York. Di dalam hatinya, Gulliver merasa sedikit depresi karena ia sudah bekerja selama 10 tahun tetapi tidak pernah naik jabatan. Di kantornya, Gulliver menyukai seorang cewek yang bernama Darcy. Darcy adalah seorang editor divisi Traveler. Gulliver selalu berusaha mendekati Darcy, tetapi ia sulit menyatakan cintanya kepada Darcy karena perbedaan status di antara mereka. Ketika malam hari, saat Gulliver hendak pergi dari kantor, ia melihat ruangan Darcy yang masih menyala. Lalu, ia pun masuk ke ruangan Darcy, dan Darcy pun bertanya, "Ada yang bisa aku bantu?" Gulliver pun langsung beralasan bahwa dirinya hanya ingin mengambil sebuah kertas dari meja Darcy, dan ternyata kertas yang Gulliver ambil adalah kertas pendaftaran untuk masuk ke divisi penulis tentang perjalanan. Darcy pun bertanya pada Gulliver apakah dia mau masuk ke divisinya, dan Gulliver pun menjawab iya, bahwa dirinya akan masuk ke divisinya Darcy. Gulliver mengatakan bahwa dirinya mempunyai bakat dalam menulis tentang perjalanan, dan ia mengatakan bahwa dirinya telah banyak melakukan perjalanan dan selalu menulisnya. Lalu Darcy pun meminta agar Gulliver membawa contoh tulisannya besok pagi untuk Darcy lihat, dan Gulliver pun setuju. Sesampainya di rumah, Gulliver langsung mencoba untuk menulis tentang pengalaman perjalanannya. Tetapi ketika ia mencoba menulisnya, otak Gulliver error. Ia tidak bisa menulis apapun tentang pengalaman perjalanannya. Bahkan ia tidak bisa menulis satu paragraf pun. Saat ia benar-benar tidak mempunyai ide, akhirnya terbesit di pikirannya untuk mengcopy artikel orang lain. Keesokan harinya, Gulliver pun menunjukkan hasil menulisnya kepada Darcy, dan Darcy pun memberikan banyak pujian pada Gulliver karena artikel yang Gulliver buat sangat bagus, dan Darcy pun menyarankan Gulliver agar ia sering-sering melakukan perjalanan agar bisa mendapat inspirasi. Entah apa yang dipikirkan oleh Gulliver, ia pun langsung melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda untuk menulis tulisan pertamanya. Perjalanan menuju segitiga Bermuda membuat Gulliver merasa bosan. Jadi ia menghabiskan waktunya di sepanjang perjalanan dengan membaca buku, hingga ia pun tertidur. Tanpa disadari, Gulliver telah berada di tengah laut dengan ombak yang sangat besar, dan perahunya menuju ke sebuah pusaran air yang sangat besar. Dan ia pun akhirnya masuk ke dalam pusaran air besar itu. Keesokan harinya, Gulliver pun sadar dari pingsannya. Ia terdampar di suatu pulau, tetapi ia tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Kemudian, datang para manusia mini dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Jenderal Edward, seorang komandan dari kerajaan Lilliput. Melihat banyak manusia mini, Gulliver pun panik dan ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, tapi dengan mudahnya ia tertangkap lagi. Gulliver pun diikat dengan rantai dan dibawa ke sebuah pulau terpencil dan diikat di sebuah gua. Ternyata di gua tersebut, Gulliver tidak sendiri. Ada manusia mini yang dipenjara di gua tersebut karena ia telah mencintai seorang tuan putri yang dimana tuan putri tersebut adalah tunangannya Jenderal Edward. Manusia mini tersebut bernama Horatio. Horatio mengatakan bahwa jika orang miskin jatuh cinta pada anggota keluarga kerajaan maka akan dianggap kriminal. Karena ukuran Gulliver yang sangat besar, maka Jenderal Edward pun memanfaatkannya untuk membajak sawah. Ketika sedang membajak sawah, tiba-tiba ada sebuah bel yang menyala, yang menandakan bahwa ada serangan dari kerajaan lain.
dan kerajaan tersebut bernama Blefuscan. Tujuan penyerangan kerajaan Blefuscan adalah untuk menculik Tuan Putri dari kerajaan Lilliput. Gulliver pun langsung menyelamatkan Tuan Putri yang akan diculik itu. Ketika Gulliver sudah berhasil menyelamatkan Tuan Putri, Gulliver melihat sebuah kastil kerajaan yang terbakar, dan di dalam kastil tersebut ada raja kerajaan Lilliput. Gulliver mempunyai ide yang sangat unik untuk mematikan kebakaran tersebut. Lalu Gulliver membuka celananya dan mematikan kebakaran tersebut dengan air kencingnya. Lalu Gulliver pun menyelamatkan raja kerajaan Lilliput itu. Nama raja dari kerajaan Lilliput itu ternyata adalah Raja Theodore. Karena Gulliver berhasil menyelamatkan kerajaan Lilliput, akhirnya Gulliver diundang oleh Raja Theodore untuk makan malam bersama. Ketika makan malam itu berlangsung, sang ratu bertanya pada Gulliver apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang. Gulliver pun bingung dengan pertanyaan ratu. Lalu Gulliver menjelaskan bahwa dirinya berasal dari kota New York. Dan di kota asalnya ia adalah seorang presiden terkeren dan seorang pahlawan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gulliver, raja dan ratu pun semakin menghormati Gulliver. Berkat bantuan Gulliver, Horatio berhasil bertemu dan mengobrol dengan Tuan Putri. Namun pembicaraannya berlangsung dengan singkat karena Jenderal Edward datang ke kamar Tuan Putri. Ketika malam harinya, Jenderal Edward berhasil menemukan perahu Gulliver yang rusak parah. Gulliver pun sangat merasa senang. Lalu Gulliver mendapat pesan suara dari Darcy, yang dimana Darcy mengatakan bahwa ia sangat kecewa dan marah pada Gulliver, karena artikel yang Gulliver buat ternyata hasil copy paste dari artikel orang lain, sehingga membuat Darcy mendapat masalah di kantornya. Mendengar perkataan Darcy, Gulliver merasa bersalah dan sedih. Keesokan harinya, Gulliver diangkat menjadi jenderal perang kerajaan Lilliput. Hal itu membuat Edward menjadi sangat marah dan membenci Gulliver. Kemudian Edward pun mematikan semua pertahanan laut kerajaan Lilliput. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Blefuscan untuk menyerang. Lalu Gulliver dipanggil untuk melawan balik serangan dari Blefuscan. Kemudian Gulliver pun datang dan ia langsung diserang dengan banyak meriam. Tetapi tembakan meriam itu hanya membuat Gulliver merasa geli, dan serangan itu juga membuat Gulliver sedikit marah. Lalu Gulliver pun memutarbalikan semua kapal milik Blefuscan dengan mudah. Raja dan ratu pun semakin menyukai Gulliver, dan Edward semakin benci Gulliver. Raja Theodore pun merenovasi kota Lilliput sehingga menyerupai kota New York, kota asalnya Gulliver. Edward yang sedang marah menemui Tuan Putri, tetapi Tuan Putri malah mengatakan bahwa dirinya ingin membatalkan pertunangannya dengan Edward. Hal itu membuat Edward menjadi semakin marah. Karena emosi, Edward pun menemui Raja Blefuscan dan memohon agar membantunya menjalankan rencana jahatnya. Ternyata ia ingin membuat sebuah robot dengan buku panduan milik Gulliver yang ditemukannya di pantai kemarin. Beberapa hari kemudian, Edward pun datang dengan robot ciptaannya untuk menantang Gulliver bertarung. Awalnya Gulliver meremehkan robot ciptaan Edward yang bentuknya kecil seperti tong sampah. Ternyata robot tersebut dapat berubah menjadi robot raksasa dan bahkan ukurannya lebih besar dari badan Gulliver. Gulliver pun berusaha menjatuhkan robot itu tapi tidak bisa. Akhirnya Gulliver pun kalah telak melawan robot ciptaan Edward itu. Lalu Gulliver mengatakan bahwa dirinya menyerah. Dan dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah pahlawan, melainkan hanya orang biasa yang bekerja sebagai pengantar surat, dan Gulliver pun meminta maaf. Setelah Gulliver kalah dari pertarungannya, Gulliver pun dibuang ke pulau terlarang oleh Edward. Setelah sadar, Gulliver terdampar di suatu pulau, dan ia pun mengira kalau dirinya telah kembali ke dunia asalnya. Tapi ternyata ia malah berada di pulau raksasa, dan ia pun ditangkap oleh seorang anak gadis raksasa. Gulliver dijadikan mainan oleh anak gadis raksasa itu. Agar bisa bertahan hidup, Gulliver pun menuruti semua kemauan anak gadis raksasa itu.
Cerita kembali ke negeri Lilliput, dan ternyata Darcy juga terdampar di Pulau Lilliput dan berhasil ditangkap oleh Edward. Horatio yang melihat hal itu langsung berencana untuk pergi ke Pulau Terlarang untuk menemui Gulliver. Horatio pun berhasil pergi ke Pulau Terlarang dan bertemu Gulliver. Lalu Horatio menceritakan kepada Gulliver bahwa Darcy juga terdampar dan berhasil ditangkap oleh Edward. Horatio lalu meyakinkan Gulliver agar Gulliver berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Perkataan yang dikatakan Horatio ada benarnya. Lalu ketika malam hari saat anak gadis raksasa itu tidur, mereka berdua pun langsung pergi menuju negeri Lilliput. Sesampainya di negeri Lilliput, Gulliver pun langsung menemui Darcy dan meminta maaf atas perbuatan bodohnya. Lalu Gulliver pun mengatakan pada Darcy bahwa dirinya menyukai Darcy dan ia akan melakukan apapun untuk bisa dekat dengan Darcy. Mendengar hal itu, Darcy merasa terharu dan memaafkan Gulliver. Kemudian Darcy pun bertanya pada Gulliver apa yang harus kita lakukan agar bisa menyelamatkan kerajaan Lilliput yang telah dikuasai oleh kerajaan Blefuscan dan Edward. Akhirnya Gulliver pun menantang Edward untuk kembali berduel, dan ia akan menunjukkan bahwa ia bukanlah pengecut. Dengan sepenuh tenaga, Gulliver pun berusaha melawan robot ciptaan Edward itu. Tapi sepertinya robot ciptaan Edward itu telah di-upgrade sehingga bisa mengeluarkan listrik untuk menyerang. Melihat Gulliver yang hampir kalah, Horatio pun memberanikan diri untuk bisa membantu Gulliver. Akhirnya ia menyelinap masuk ke dalam robot milik Edward dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalam robot itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gulliver untuk melakukan serangan balik dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Edward. Melihat keberanian Horatio, Tuan Putri pun semakin jatuh cinta pada Horatio. Lalu Raja Theodore pun memberikan restu pada Horatio dan Tuan Putri itu untuk menikah. Berkat Gulliver, akhirnya kerajaan Lilliput kembali damai. Akhirnya Gulliver dan Darcy pun kembali ke kota New York. Lalu mereka pun menjadi sepasang kekasih dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Gulliver Traveler. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.